ada yang lain selain yang terbaik dari Tuhan dalam hidup kami. Engkau anugerah terindah buat hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami bersyukur kami hidup dalam anugerahnya Tuhan. Dan tolong setiap kami untuk kami terus menghargai anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami gak anggap remeh anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau terus belajar menghargai betapa Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Mari teduhkan setiap hati kami. Urapi perkataan yang keluar dari mulutku ya Tuhan. Perkataan yang menguatkan, yang membangun, yang penuh dengan kuasa. Biar apa yang disampaikan siang hari ini Tuhan mengubah hidup setiap kami termasuk hamba-Mu. Roh Kudus bicara buat setiap kami lewat benih kebenaran firman-Mu. Biar kami bertumbuh, berbuah-buah. Kami menghasilkan buah dalam hidup kami. Karena ada otoritas ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Berfirman buat setiap kami dan diberkatilah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Biasa di luar. Haleluya. Saudara kalau ngomong anugerah tuh tadi lagu, aduh cocok banget buat saya dalam 1 bulan Mei ini ya. Oh, oh iya buat semua juga ya. Selamat datang Brother Edu dan Sisil. Oh salah ya. Oke. Selamat datang saudara. Baik, bulan Mei itu bulan yang penuh dengan aktivitas saudara. Buat saya secara pribadi, jadi saya cuma minta sama Tuhan bahwa Tuhan memberikan saya kekuatan, kesehatan. Hebatnya jarang sakit kepala lu gue. Haleluya. Lutut aman. Kalau jalan-jalan tuh aman pokoknya lututnya. Aman. Ini yang di rumah yang dengerin ini apa sih yang lagi diomongin ya. Oke, tanggal 4 Mei kemarin Goshen ke Nusa Kambangan, jadi pulang gereja. Saya satu mobil dengan Cynthia, Indra, dan Reynold Surbakti ya. Dari rumah saya berangkatnya, kami berangkat sekitar jam 1 siang, sampai di NK-nya udah jam 10 malam ya. Karena banyak mampir, capek ya, banyak mampir walaupun mobil yang dipakai enak banget ya. Dan akhirnya sampai besok paginya pelayanan. Kami ada 2 mobil berangkat dari Duri sama dari tempatnya Moses Maria di Depok, Kak Elisa bareng sama mereka. Dan pagi itu melayani di 2 lapas, di Kembang Kuning dan di Permisan saudara ya. Masuknya cuma 5 sama 3. Jadi sepi banget itu Nusa Kambangan untuk kita bisa masuk tim pelayanan ya. Karena memang sangat-sangat dibatasi. Tadinya malah cuma 2 mestinya di Permisan. Tapi yang kita pakai jadwalnya izinin kita 3 gitu ya, izinin kita 3 dan di Kembang Kuning memang jadwalnya Goshen, jadi masuk aja memang cuma boleh ber-5. Dan akhirnya udah selesai melayani saudara, luar biasa Kembang Kuning tuh ada buat teman-teman yang nanti mungkin datang ya, jadi mereka punya peternakan domba ya, mereka punya peternakan domba. Puji Tuhan hari itu kita ketemu sama kalapasnya, jadi dibawa ke peternakan domba mereka di seberang dari lapas dan mereka minta sama kita, sama kami kalau boleh ada penyuluhan-penyuluhan. Nah karena kebetulan Cynthia Goshen itu orang air ya, artinya dia ahli untuk air karena dia dipakai di IKN untuk air. Jadi kami berencana untuk kalau Tuhan izinkan balik untuk berbicara soal air di Kembang Kuning, Cilacap. Dan setelah itu saudara selesai kami pulang, saya sampai rumah
dengan Cynthia, dengan Ray, dengan Indra. Saya terakhir sama Cynthia di rumah, terus kemudian sampai jam 4 pagi, saudara, itu hari Selasa ya, sampai jam 4 pagi. Dan waktu nyampe jam 4 pagi, Cynthia masih ngobrol, gue bilang, Tia lu tidur Tia, gue udah ngantuk banget nih, besok ada pelayanan Rutan Cipinang hari Selasanya. Terus kemudian akhirnya karena supirnya Cynthia harus jemput dia sekitar jam 7:30, tidur alarm saya nyalain jam 6:30, 5:30 tidur. Jadi 5:30 tidur, 6:30 alarm saya udah bunyi, bangun dan udah gak bisa tidur lagi. Akhirnya saya dijemput, saya putuskan untuk saya tetap ikut melayani di Rutan Cipinang ya. Teman-teman yang mau jemput bilang gak usah lah Kak, kan udah capek. Saya bilang gak bisa, saya masih kuat kok gitu ya. Kecuali sakit kepala, mual-mual, kaki gak bisa jalan, nah boleh lah gue gak pelayanan ya. Oh kan tahu aja sih. Jadi tetap aja saya pergi saudara ya. Dan akhirnya malam itu nganterin Bunda Yonet pulang sampai di rumah sekitar jam 8 malam. Dan saya tidur dengan nyenyak sampai besok pagi. Besok pagi saya gak kebangun-kebangun tidurnya, tidur dengan nyenyak jam 8:30 sampai saya kebangun jam 6 pagi. Dan jam 7 pagi telepon saya berbunyi dari Cynthia, hari Rabu tuh. Kak, saya mau ke IKN, katanya gitu kan. Kak Kori tolong siap-siap ya, kita ke IKN. Terus saya bilang, lu gila kali ya Tia ya, ini tidur aja belum puas banget nih, kita udah mesti ke IKN gitu kan. Cari Kak, kita ke IKN ya katanya. Terus akhirnya saudara, dari jam 7 pagi sampai jam 9 itu semua selesai. Jadi selesai itu artinya tiket semua sudah dibeli dan 4 orang berangkat duluan. Dan saya putuskan bahwa saya harus pijet. Jadi jam 10 saya pijet. Karena hari itu Rabu jam 2:30 saya udah harus ada di bandara. Hari Rabunya. Hari Rabu harus ada di bandara jam 2:30. Jadi saya memutuskan untuk saya pijet dulu di rumah. Di dekat rumah saya, Rumah Sehat. Udah pijet sekitar 2 jam. Dan kemudian saya balik langsung beresin baju. Dan kita ke IKN sampai dengan hari Sabtu. Kalau jalan-jalan sehat ya. Kalau jalan-jalan sehat saudara. Terus kemudian sampailah ceritanya kita di Balikpapan ya. Selesai pelayanan di Balikpapan ya. Oh tapi sebelum itu kita akhirnya Tuhan izinkan kami ke IKN saudara. IKN keren banget ya. Udah ada yang pernah ke IKN? Oh terima kasih udah saya paling keren lah udah ya. Saya udah nyampe duluan ya. Jadi IKN tuh panasnya minta ampun. Nah saudara ada satu pengalaman yang saya mau cerita terkait dengan khotbah saya hari ini ya. Jadi di sana itu disupirin sama salah satu pengusaha di IKN temannya Cynthia. Dan mobil yang kami naik itu Pajero ya. Jadi jalanannya tuh begini-begini memang cocok lah sama mobil yang kita tumpangi gitu ya. Tapi saudara tahu yang ngebawa mobilnya itu perempuan badannya, aduh nggak ada di sini deh. Kayak itu tuh yang cewek yang di rumah singgah itu loh yang badannya kecil siapa ya? Ya itu, kayak gitu badannya itu ibu ya dia pakai jilbab ya. Kayak gitu dia badannya, saudara nyetirnya saya bilang kayak orang gila ya. Nyetirnya itu gila-gilaan gitu ya. Tapi waktu berangkat aman saudara, waktu berangkat aman. Waktu pulang, saudara, waktu pulang, ini jalanannya dia tuh kita menjelang sore karena pulang dari IKN, sekitar udah jam 5 gitu. Jadi dia ngebut banget. Dia ngebut jadi kita amprokan dengan Tuhan luputkan dari kecelakaan itu berkali-kali gitu. Terus akhirnya saya bilang sama ibu ini kan, Bu minta maaf boleh gak ya pelanan dikit. Ntar gak nyampe mam, katanya aduh gak nyampe gimana maksudnya. Terus akhirnya gak nyampe surga. Saudara tahu akhirnya kan karena dia muslim ya, jadi dia putar lagunya tuh yang koplo lah, yang apalah saya nggak ngerti lah ya. Akhirnya saya buka Spotify saya pakein earphone. Saudara tahu nggak di tengah-tengah jalan ngebut yang amprok. Ini semua perempuan yang di sebelah saya, tiga-tiganya. Sebelah saya Margia, sebelahnya lagi Indra, depannya Cynthia. Karena ini rekan bisnisnya Cynthia, jadi Cynthia diem aja nggak pakai komen apa. Yang di belakang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Terus saya keluarin Spotify saya, saudara tahu lagu yang tiba-tiba saya buka, lagunya apa saudara? Lagunya, tenanglah kini hatiku. Tentunya lagunya tenanglah kini hatiku. Gue kasih sama si Maria, ya lu dengerin nih lagu lah. Dia langsung ngangkat, lagunya kayak kita mau mati ya. Terus, saudara tahu saya kan nggak tahu dia putar lagu apa ya. Terus besoknya saya khotbah di LP Balikpapan kan. Terus saya lagi cerita tentang kejadian yang itu, saya cerita terus Cynthia bilang, Kak lagunya kemarin itu adalah Rungkat. Saudara tahu lagu Rungkat?
Itu tentang apa sih koplo patah hati ya katanya? Nggak tahu juga kan. Ternyata itu tentang koplo patah hati gitu ya. Lagunya koplo patah hati. Jadi janda ya? Oh, kok. Luar biasa loh gembala ini, dia hafal sekali. Jadi benar-benar. Jadi saya nggak, memang karena saya nggak suka lagu-lagu itu, jadi saya nggak tahu lagunya kan apa, saudara. Dan ini akhirnya selesai waktu perjalanan pulang, kita bilang gitu kan, kenapa sih tadi ngebut banget gitu ya. Terus tau nggak Bapak Ibu dia jawab apa? Soalnya saya rabun senja. Ya Tuhan, kalau rabun senja, ya lu kasih dong sama yang lain. Ini saya udah bilang bahwa ini 3 perempuan yang sama saya, ini semuanya supir lintas Sumatera gitu kan. Jago-jago bawa mobilnya, mendingan tukeran gitu ya. Ternyata enggak. Dan akhirnya saudara Sabtu pulang sampai di Jakarta. Pesawatnya itu sampai di Jakarta jam 4 sore. Udah langsung dijemput sama Moses karena saya langsung khotbah di keluarganya Moses. Jadi ada ibadah keluarga. Jadi saya capek banget, saya khotbah di keluarganya Moses. Malam itu mestinya saya nginep di rumahnya Maria dan Moses, tapi saya putuskan saya pulang aja. Karena besoknya saya akan khotbah di gereja yang bahan ini yang Tuhan taruh buat saya. Dan saya bilang saya pulang aja deh karena saya takutnya kecapean, besok akhirnya saya nggak bisa khotbah karena ini gereja yang baru yang udah cukup lama ngundang saya dan saya nggak enak kalau saya batalkan gitu ya. Terus akhirnya saudara saya pulang hari Sabtu itu malam, hari Minggu saya sharing firman Tuhan dan waktu mau sharing firman Tuhan saudara tahu saya nggak tahu saya mau sharing apa. Itu pengkhotbah, itu gembala udah nanya sama saya, Pastor, bahannya dari mana? Temanya apa? Saya bilang sama dia, nah tema ayat aja gue belum nemu sama sekali gitu ya. Belum nemu sama sekali, itu dia WhatsApp saya jam 5 pagi, saya balas jam 6 pagi. Saya bilang boleh gak siangan dikit ya. Boleh gak siangan dikit? Saudara tahu waktu siang itu akhirnya karena ibadahnya mereka sore jam 5, sekitar jam 6 saya bilang sama Tuhan gini, dan ini yang saya akan bagi buat setiap kita. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kasih saya 1 ayat aja Tuhan. Nggak usah yang lebih-lebih Tuhan. 1 ayat aja Tuhan kasih buat saya. Saya nggak ngerti saya mau khotbah apa, temanya mereka lumayan berat karena tentang otoritas ilahi. Nah ini saya mau bagiin buat setiap kita. Tentang otoritas ilahi yang kita punya yang akhirnya bisa membuat kita itu hidup gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya 1 ayat. Karena saya udah dalam keadaan yang capek banget, saya dalam keadaan yang saya udah gak tahu lagi saya mau ngomong apa ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya 1 ayat ini. Tentang otoritas. Kalau kamu mau berada dalam satu otoritas ya, kamu harus merendahkan diri kamu. Itu yang Tuhan taruh di pikiran saya dan akhirnya itu muncul dalam otak saya. 1 Petrus yang kelima ayatnya yang ke-6. Kita buka sama-sama. Karena itu 2-3 baca sama-sama. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Ya. Nah saya mau bagi begini. Bapak Ibu teman-teman semua gini. Saya ngobrolan sama Anton saya. Dan kita ngobrolan gini. Kadang-kadang kita orang Kristen gini ya. Kita gak pede sama diri kita. Dengar baik-baik, kadang-kadang kita gak pede sama diri kita. Lu tolong dong doain ada orang yang sakit nih gitu kan. Tolong doain dong gitu ya. Kadang-kadang kita yang kita lakukan apa? Kita terima atau kita tolak. Aduh gue kayaknya gak bisa nih. Kayaknya bukan bagian gue, bagiannya Pastor Yopi aja deh yang doain. Bagiannya Kakak Desra aja yang doain gitu kan. Jangan gue gak bisa apa-apa. Padahal ya dengar baik-baik, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin ya. Seringkali gini, kita gak bisa melangkah maju padahal ada kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya. Dia bilang begini, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu ayat kenceng banget di telinga saya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. So, dengar pagi hari ini. Kadang-kadang gini, kita gak ngerti bahwa gini, setiap kita itu memiliki otoritas dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Setiap kita waktu gini kamu terima Yesus, masuk dalam hatimu jadi Tuhan, kamu kasih hidupmu buat Tuhan, itu otoritas ilahi yang daripada Tuhan itu ada atas hidupmu. Amin. Itu ada atas hidupmu. Tapi yang sering kali terjadi dalam hidup kita adalah apa? Kita gak bisa pergunain otoritas itu.
Benar nggak? Kita nggak bisa bawa gini, kalau lo menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Kadang-kadang ini, aduh jangan-jangan dia mati lagi kan. Jangan-jangan dia gak sembuh, malah gue yang diomongin, malah gue yang gak peduli. Amin. Maju aja, melangkah aja. Saya ingat banget satu kali, waktu saya masih di GKPB, ya sampai sekarang juga masih jemaat GKPB. Full time, maksudnya full time ya. Waktu full time di GKPB, satu kali saya dalam keadaan yang capek banget karena habis ada acara besarnya GKPB di Patra Jasa. Dan kemudian saya balik ke sekretariat di kantor. Tiba-tiba saudara, saya udah dalam keadaan udah pengen pulang. Dan tiba-tiba masuk satu orang perempuan. Saya nggak tahu nih, masuk satu orang perempuan rambut pendek, freak banget lah, pakai kacamata warna coklat. Terus rambutnya gimana-gimana, orangnya kecil. Terus dia bilang gini, saya dari Solusi. Dia bilang. Saya dikirim sama Solusi ke sini. Itu hari Minggu, bayangkan hari Minggu. Hari Minggu yang acara kita nggak di situ, acara kita di tempat lain di Patra Jasa. Dan kemudian dia bilang begini, saya mau minta didoain. Karena Solusi suruh saya ke gereja ini katanya gitu. Suruh saya ke gereja ini. Tadinya saya disuruhnya ke Serpong gitu, GKPB yang di Serpong. Tapi nggak ada perempuan. Jadi saya disuruh ke sini karena katanya ada full timer perempuan. Lah gue yang pas ada kan. Saya yang pas ada saudara. Terus karena saya dalam keadaan yang capek banget ya, hari itu saya leading karena kita udah dari tengah malam ada di Patra Jasa karena acara besar. Dan akhirnya saya bilang begini, jadi saya diri di meja resepsionis, ini salah satu contoh aja. Meja resepsionisnya gereja saya GKPB waktu itu di Palmera. Dan saya diri di sini, dia di sini. Gitu ya, dia di sini. Jadi jaraknya itu kalau saya begini, tangan saya itu nyampe di kepalanya dia. Terus saya bilang gini, namanya dia Cenfa ya. Cenfa, saya bilang itu, sebelum kamu pulang, saya nggak bisa layani kamu karena saya dalam keadaan yang sangat capek, gitu ya. Tapi saya janji saya akan layani kamu hari Senin besok atau hari Selasa di jam kantor. Karena Senin libur, jadi Selasa di jam kantor. Tapi sebelum kamu pulang, saya doain kamu dulu ya. Saya bilang gitu. Ini saya nggak tahu dia kasusnya apa, gitu kan. Saya doain kamu dulu sebelum kamu pulang. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya ngedangkan tangan saya begini, mau tumpang tangan atas kepalanya dia, saudara tahu dia mental 1,5 meter sampai di pintu. Sampai di pintu kaca gereja saya gitu ya. Jadi lobinya itu pintu kaca ke sana, dia mental 1,5 meter dan saya kaget gitu kan. Udah Tuhan, kok dia mental ya gitu, maksudnya kok dia mental ya 1,5 meter. Wah ini mah panjang nih urusannya. Karena cuma tinggal saya doang kan. Terus saya panggil supir yang nganterin saya pulang kan. Saya bilang ada siapa di gereja? Ada Julianto, dia bisa main gitar nggak gitu kan. Ini panjang nih ceritanya. Terus akhirnya saudara singkat cerita, panggil Julianto, Pak Wahyu almarhum udah meninggal, istrinya karena mereka berdua akan antar saya pulang ke rumah. Akhirnya kita doa saudara, dia seliwur, udah Nyai Roro Kidul apa segala macam. Rupanya anak ini dari gereja setan, singkat cerita. Dan akhirnya saudara selesai didoakan, saya bilang gini, saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya punya otoritas yang daripada Tuhan. Saya punya kuasa yang daripada Tuhan. Tutup bungkus saya, orang-orang yang ada di sini, dan setan itu nggak bisa, spiritnya nggak bisa balik ke saya ataupun siapa yang ada dalam ruangan ini. Dan akhirnya saudara saya doakan dia sekitar setengah jam. Nah hari itu saya lagi menstruasi saudara, jadi saya dalam keadaan capek banget. Dan akhirnya saya bilang begini, saudara tahu setannya tuh udah, dia bisa berdiri kakinya, ujungnya kakinya gitu ya. Ujung kakinya tuh dia bisa berdiri, dia udah ngeliuk-ngeliuk gitu ya. Terus saya bilang, wah lu mainin gue nih. Saya bilang sama dia, lu mainin gue, lu stop ya dengan gaya lu. Saya ngomong dengan otoritas ilahi yang Tuhan kasih sama saya. Saya bilang, lu stop ya, gue capek, lu stop. Langsung saya tampar pipinya, pak, bangun gak lu? Sadar dia. Waktu dia sadar, terus dia bilang gini, sekarang kamu pulang, hari Selasa kamu balik sini. Terus dia ngomong begini, boleh gak kakak jangan nyentuh-nyentuh saya katanya. Boleh gak jangan deket-deket sama saya. Karena kakak deket sama saya nanti saya keplanting lagi kak. Dia bilang gitu, oh oke, stop. Oke, kamu sekarang balik, kamu balik badan kamu, saya tunggu kamu di sini. Saya balik lagi ke posisi yang awal. Dan kemudian akhirnya saudara dia keluar. Saya suruh nih yang orang yang di kantor nih, saya suruh coba lu lihat dia ngilangnya kemana gitu. Saudara tahu gak keluar itu dari lingkungan pasar ruko-ruko yang di pasar sebelah pasar Palmera itu lumayan jauh sebenarnya untuk keluar dapetin angkot. Itu si Samidi yang kerja di kantor itu dia keluar begini dia lihat lagi orang itu udah gak ada. Ngilang. Orang itu hilang beneran hilang gitu.
Terus dia masuk sama saya kan, kak orangnya hilang. Hah, beneran hilang? Beneran hilang, gak ada. Ternyata finally pada akhirnya saudara, waktu itu saya dengan Wanda Pesolima, istrinya Bruri almarhum. Jadi dia tinggal sama saya di rumah, ini anak tinggal sama saya di rumah saudara. Dia tidur satu kamar dengan saya, tapi saya tahu bahwa setan ini akan ganggu saya. Saya gak pernah didatengin setan tuh, tapi satu kali saya tahu ini setan datengin saya, tiba-tiba kamar saya itu gelap saudara. Padahal lampunya tuh terang, tiba-tiba kamar saya itu gelap. Ini saya ngomongnya saya merinding, tiba-tiba kamar saya gelap dan saya langsung hardik. Saya bilang kamu gak punya kuasa apa-apa untuk nakutin saya, itu yang pertama. Yang kedua dia datang, itu kamar tidur saya di atas itu, sampingnya ruang terbuka sampai ke atas ya. Jadi sinar matahari itu masuk sebenarnya ke kamar tidur saya. Dan waktu itu saudara dalam keadaan yang terang sebenarnya kamar saya, tiba-tiba itu saya bisa lihat 2 kepala nongol di samping kamar tidur saya. 2 kepala nongol di samping kamar tidur saya. Terus saya bilang, nih setan nih gangguin gue gitu ya. Saudara tahu apa yang saya bilang sama tuh setan? Lu pergi ya, lu gak punya hak apa-apa, lu gak bisa ganggu-ganggu gue, gak bisa godain gue. Dia hilang. Saudara akhirnya anak ini dibawa ke gereja ya, di GKPB. GKPB di Palmera itu ada ruangan khusus untuk tamu, kamar tidur, penginapan. Masuk di kamar, saudara waktu masuk di kamar, kita akan doakan sama-sama. Waktu itu penatua saya nggak mau terlibat. Saya turun ke gereja di bawah, saya bilang, kalau tim doa nggak terlibat, anak ini mati, bukan tanggung jawab saya ya. Karena ini setannya gila. Anak ini mati bukan tanggung jawab saya. Saudara tahu waktu malam pertama, 3 malam. Waktu malam pertama dia datang. Setannya datang lewat ini anak. Lu tahu dia ngomong apa? Saya akan ambil anak ini di hari yang ketiga. Hari yang ketiga saya akan ambil anak ini. Kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Kita doa setiap hari. Saya pulang setiap hari, papa saya, ini dengar baik-baik ya. Papa saya itu masih hidup. Dan saya bilang sama papa saya dari GPIB Paulus Penatua, kagak ngerti penumpangan tangan saudara. Tapi saya tahu ada otoritas ilahi yang Tuhan taruh sama ayah saya. Ngerti ya saudara? Even ayah saudara bukan orang yang modelnya kayak kita gerejanya gitu ya. Yang tepuk tangan, kalau saya dibilanginnya tepuk tangan gereja halo-halo Bandung gitu kan. Saya datang ke kamar papa saya dan saya bilang gini sama papa saya. Pak, ini ada orang yang lagi aku layanin ya. Ini dari gereja setan. Tapi tolong tumpang tangan Pak. Tolong tumpang tangan. Ini GPIB nih. Papa saya tumpang tangan sama kepala saya saudara. Karena saya tahu itu ada otoritas ilahi yang ayah saya punya. Jadi kalau masih punya orang tua, enggak apa-apa datang dan minta tumpang tangan. Saudara tahu datang saya minta tumpang tangan 3 hari berturut-turut. Hari yang ketiga setannya itu benar-benar datang saudara. Hari yang ketiga, jadi kita ada bertiga, saya minta doa syafaat. Akhirnya gereja kirim pendoa syafaat, masuk ke dalam ruangan itu. Ya akhirnya masuk sama-sama ke dalam ruangan itu dan hari yang ketiga jam 12 malam saudara tahu apa yang terjadi. Dia cekek leher dia sendiri, anak ini. Sampai kukunya itu kita udah potongin kukunya tapi kukunya ketancep di sini di lehernya dia. Kukunya ketancep dan ada darah sedikit udah mulai keluar. Wow, hari itu saya bilang udah saya perangi itu benar-benar kita bertiga kita perangi waktu itu bahwa kita punya kuasa yang daripada Tuhan. Dengar kamu punya kuasa, kamu punya kuasa. Kita punya kuasa saudara. Waktu kita bilang kita punya kuasa, itu kayak ada urapan dari atas tuh turun ngalir buat kita. Saya cuma pegang dengan lembut itu tangannya si Cenfa itu. Saya pegang dengan lembut, saya bilang gini, Yesus sayang sama kamu. Yesus mengasihi kamu. Kamu gak akan mati sebelum kamu ngalamin Tuhan dalam hidup kamu. Saudara tahu tiba-tiba apa? Lemes tangannya. Selesai, singkat cerita, keluar, akhirnya dia dibaptis. Saudara tahu waktu dia dibaptis yang dilihat darah. Yang dilihat darah. Akhirnya saya baru tahu anak ini bahwa dia adalah salah satu jenderal dari 7 jenderal gereja setan yang ada di Indonesia. Terjadinya itu waktu apa? Ada Suset Hating datang ke Indonesia, melakukan KKR di Istora Senayan Jakarta. Waktu itu dia tinggal dengan Wanda Pesolima. Jadi Wanda setiap hari mandiin dia dengan air urapan dan dia jejeritan tiap hari. Dan waktu itu saya posisinya sebelah sini, saya udah kontakan sama Wanda. Wan, gue di seberang lo, dia duduknya sama Wanda. Saudara tahu Ibu Suset dari sebelah sini. Waktu dia naik dia belum khotbah saudara.
si Ibu Susiati belum khotbah. Dia naik, dia balik ke kanan sana. Kamu yang ada di sana, dia langsung ngomong itu. Kamu yang ada di sana, setan kamu keluar dalam nama Yesus. Waduh, dia ngamuk di area yang seberang sana. Saya tahu, ini Deborah nih. Dia udah dibaptis kan namanya Deborah. Wah, ini Deborah. Langsung saya keluar masuk ke dalam itu dan disitulah saya baru tahu bahwa orang yang saya layani adalah jenderal dari gereja setan. Tapi saya tahu bahwa kuasa itu ada sama saya. Dan kuasa itu pagi hari ini ada sama saudara. Amin. Kuasa itu ada sama saudara. Amin. Jadi jangan pernah gini, kita gini. Jangan pernah kamu remehin diri kamu. Underestimate diri kamu. Oh, gue gak bisa. Itu bagiannya lu aja yang lu kerjain. Lu aja yang maju doa. Lu aja yang maju untuk ngomong. Lu aja yang maju untuk numpangin tangan. Bukan. Kamu yang harus melakukannya. Katakan amin. Amin. Bukan orang lain. Jadi dengar baik-baik khotbah saya pagi hari ini. Bahwa otoritas rohani itu bukan hanya buat hamba-hamba Tuhan yang disebut dirinya pendeta. Bukan hanya buat gembala, bukan. Bukan hanya buat kakak rohani, bukan. Bukan hanya buat orang yang kayaknya kamu elelukan, enggak. Tapi kuasa dan otoritas rohani itu ada dalam hidup kamu. Amin. Jadi jangan main-main, artinya gini. Kalau tadi pujian yang kita naikkan, kita hidup ini karena anugerah Tuhan. Dalam anugerahnya Tuhan benar. Cuma Tuhan yang bisa buat kita kayak sekarang. Amin. Jadi jangan remehkan dirimu. Samba lu gak cukup cuma jadi pemimpin pujian. Gak cukup. Lu sih gak cukup. Ada banyak orang yang di luar sana butuh hidup kita. Benar Bro Edu. Ada banyak orang. Kalau kita ngerasa bahwa kayaknya diri gue biasa aja sih. Gue cukup mimpin pujian, gue cukup Kiki, cukup main musik ya. Yang lain cukup, gue cukup dengan keadaan gue kayak gini. Gue cukup jadi yang beresin rumah singgah cukup. Gue cukup kok jadi notaris cukup. Gue cukup kayak begini, enggak. Saudara punya otoritas yang lebih dalam hidup saudara. Karena Yesus yang pilih saudara. Amin. Amin. Kalau kamu gak dipilih, kamu bukan pilih dia yang pilih kamu. Amin. Amin. Jadi otoritas itu ada sama kamu. Jadi kalau mulai sekarang gini, waktu kita diberikan kesempatan untuk melayani, waktu kita diberikan kesempatan untuk mendoakan orang lain, waktu kita diberikan kesempatan untuk mengkonseling orang lain, waktu kita diberikan kesempatan untuk berhikmat, berbicara sesuatu kepada orang lain, percayalah bahwa ada otoritas rohani dan ilahi dalam hidupmu. Amin. Amin. Ada otoritas ilahi dalam hidupmu. Jadi jangan anggap remeh saudara. Seringkali kita sendiri anggap remeh hidup kita. Aduh gue bukan siapa-siapa Sil, gue ibu rumah tangga nah Sil. Gue bukan siapa-siapa Kak, gue ibu rumah tangga. Hei, ada satu orang ibu rumah tangga yang pelayanan penjara. Dia memenangkan banyak jiwa. Dia cuma jemputin anaknya di sekolah. Ya pikir gak sih Kak Inge? Cuma jemputin tuh zaman-zamannya saya dulu. Dia cuma jemputin anaknya di sekolah. Dengan VW kodoknya yang lucu dan imut itu. Dia jemputin, tapi saudara tahu. Wow gila, banyak banget yang dia bawa sama Tuhan, jiwa-jiwa. Jadi jangan remehkan hidupmu atas masalah yang terjadi dalam hidupmu. Banyak masalah yang kita hadapin, kalau kita gak punya masalah mati lu. Gitu kan. Lu mau gak punya masalah dalam hidup lu? Gak bisa. Hah? RIP aja. Gak bisa. Saya punya masalah. Aduh Kak Kori saya gak bisa, Kak saya lagi di masalah. Gak bisa. Gak bisa kita bilang begini. Gue gak bisa lah melayani karena gue ada masalah. Ya kosong dong nih pelayanan kagak ada orangnya. Orang yang gak punya masalah, kalau kamu bilang begini, dengar baik-baik. Saya lagi punya masalah, saya gak mau melayani. Nanti aja kalau masalah saya udah beres, baru saya melayani. Kagak bakal beres masalah lu. Betul? Gak bakal beres itu masalah. Gak bakal beres itu masalah. Bahkan akan bertambah. Dan bertumbuh masalahnya. Tapi kalau kamu
tetap berada dalam masalah ya, dan kamu tetap melayani Tuhan, itu bukan kamu munafik, enggak. Bukan. Tapi kamu akan tetap berada begini, kalau saya bisa berdiri di tengah-tengah masalah saya, itu hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Amin. Jadi kalau ada masalah jangan Oh, pinter ibu ya. Bu ketua ya. Jangan ke mana, ke diskotik. Oh ya, jangan ke distrik, kamu jangan ke diskotik ya. Haleluya. Amin. Oh, bikin mana? Jadi ingat, bilang dulu sama kanan kiri ya. Bilang dulu sama kanan kiri. Ya bilang apa, kayak udah gede ini. Bilang dulu sama kanan kiri, kalau lo punya masalah tetap melayani. Haleluya. Ya, nggak punya ongkos kak. Ya lo jalan kaki sono. Salah ya, enggak ya. Oh iya, tinggal WA ya, luar biasa. Oh haleluya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sekarang poin, dan kita selesai. Kok cepet banget ya? Oh belum. Ada 3 poin sebenarnya, ada 3 poin ya. Ada 3 poin. Jadi gini, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat gitu ya. Nah gini loh, gimana sih caranya? Maksudnya gini, kita mau punya, sebenarnya kita udah punya otoritas ilahi itu. Benar ya, kita udah punya otoritas ilahi itu. Tapi kita nggak bisa pakai itu otoritas gitu kan. Kita nggak bisa pakai. Gini loh, kalau kita mau bergerak dalam otoritas rohani, kita mau tunduk dengan otoritas rohani, itu ada banyak harga yang harus dibayar, benar nggak? Benar nggak? Benar? Iya, Bapak kan bos gitu kan. Jadi, benar nggak? Kalau gini, ini model kayak saya nih, pemimpin gitu kan. Saya diledekin mulu sama anak-anak kemarin waktu rapat misi. Gitu. Oh jangan main-main. Kak Kori kalau matanya udah mulai nyureng aja, rasanya jantung udah mau lepas gitu kan. Kalau matanya udah mulai ngelirik beda aja, kayaknya jantungnya udah mulai lepas. Artinya begini saudara, saya mau bilang begini. Kita tunduk sama Tuhan, itu gak kelihatan, benar? Benar gak? Coba tolong, benar gak? Benar ya? Kita tunduk sama Tuhan, itu gak kelihatan. Nah bagaimana caranya, gini loh. Kita bisa lihat bahwa kita tunduk sama Tuhan. Bisa ada yang jawab gak? Gimana caranya kamu bisa tahu bahwa kamu tunduk sama Tuhan? Gimana caranya? Saudara tahu caranya apa? Waktu kamu tunduk sama otoritas rohani yang ada di atas kamu, Samba. Edu. Kamu tunduk sama otoritas rohani yang ada di atas kamu. Pokoknya Edu mulu dah tiap hari nih. Salah. Khotbah gue Edu terus nih ya. Gini, dengar. Dengar gini. Tuhan gak kelihatan. Dengar dulu. Ya, Tuhan gak kelihatan. Kita nunduknya tuh gak kelihatan. Ya. Karena dia nggak bisa terlihat oleh mata jasmani kita. Tuhan nggak terlihat. Yang terlihat siapa? Pemimpin kita yang terlihat. Betul? Dengar baik-baik. Tuhan nggak kelihatan. Kita harus tunduk sama otoritas rohani. Dan Tuhan nggak kelihatan. Dengar Ella, Tuhan nggak kelihatan. Tapi kamu harus tunduk sama Tuhan. Lewat siapa? Pemimpin yang nyebelin yang ada di sekitar kamu. Jadi gini, Tuhan gak kelihatan, yang kelihatan siapa? Pemimpin kita yang baik hati itu. Oh iya, baik hati, bye-bye. Ya. Yang kelihatan apa? Pemimpin kita yang nyebelin. Yang kelihatan apa? Pemimpin kita yang otoriter. Yang kelihatan apa? Pemimpin kita yang ngeselin, itu yang kelihatan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu tunduk. Amin. Waktu kamu
tunduk, kamu akan lihat berkatnya itu turun sama kita. Tunduk aja. Kalau kamu nggak tunduk, kita nggak bisa lihat. Tuhan nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah otoritas yang ada di atas kita. Suami yang ada di atasnya siapa? Tuhan. Istri yang ada di atasnya siapa? Suami. Jadi biar kata suami nyebelin, napsuin, pengen nonjok-nonjok, lu kudu tun. Haleluya. Ya, tetap harus apa? Tunduk. Benar hasil. Abang Edu nyebelin ya. Tetap nyebelin banget. Haleluya. Tetap harus apa? Tunduk. Bukan tanduk ya. Tunduk. Amin. Jadi harus tetap tunduk. Di kantor punya, siapa yang kerja? Atasnya bosnya ada? Nggak ada kan? Tuhan Yesus langsung gitu ya. Oh haleluya ibu ya. Organisasi ya, organisasi. Ya. Di rumah kita ada, kalau ada orang tua, siapa yang jadi otoritasnya? Oh, Bung. Yang jadi otoritasnya. Kalau kamu tunduk, itu sama dengan gini. Kamu merendahkan hatimu di bawah apa? Tangan Tuhan yang kuat. Amin. Tangan Tuhan yang kuatnya nggak kelihatan secara mata jasmani. Tapi secara mata rohani, kelihatannya ya. Kelihatannya sama kita, itu orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Hah? Oh nanti Tuhan kasih lagi sama yang lain. Tuhan tuh pasti akan tahu tempat yang tepat buat kamu, Du. Di sini, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, di sini tempatnya ya. Haleluya. Jadi ingat baik-baik ya, otoritas waktu kita tunduk sama otoritas ya. Dengar baik-baik, kamu akan ditinggikan kata Tuhan. Amin. Kamu akan ditinggikan, itu janji Tuhan loh. Nggak kelihatan Tuhannya, yang kelihatan adalah yang Tuhan tempatkan di atasnya kita. Itu yang kelihatan. Nggak kelihatan Tuhannya. Yang kelihatan adalah orang yang Tuhan tempatkan atas hidup saudara. Itu yang kelihatan. 3 poin terakhir. Dan kita berdoa. Belum sampai di situ, Bu. Oke, ada poinnya ya. Yang saya dapat 2 minggu yang lalu ya. Jadi saya sharingin ini hari ini. Ini khotbah yang kedua tentang ini ya. 2 minggu yang lalu gini. Yang saya dapat gini loh. Kita ini udah punya nih otoritas rohaninya. Ya. Gimana caranya? Maksudnya gini, untuk kita bisa apa ya? Tetap on fire gitu loh. Maksudnya tetap ada di rule-nya. Bahwa gue nih punya otoritas yang dari Tuhan. Gue bukan orang sembarangan. Gue bukan orang biasa. Gue punya kuasa. Yang belakang jangan ngobrol. Gue punya kuasa, gue punya otoritas gitu. Jadi hidup gue gak bisa sembarangan. Hidup gue gak bisa semau-mau gue. Hidup gue gak bisa seenak-enaknya gue, gak bisa. Karena ada otoritasnya. Nah poin yang pertama, yang saya mau bagi gini. Kalau kita yang pertama adalah gini. Kamu harus punya hubungan sama yang punya otoritas. Amin. Itu yang satu. Kamu harus punya hubungan sama yang punya otoritas. Ini jangan cuma denger ya Bapak Ibu ya, tapi praktekin. Kalau enggak sama juga bohong. Nanti iblis curi apa yang disampaikan. Jangan sampai iblis curi apa yang saya sampaikan. Kalau kamu enggak nyimak. Yang pertama,
Kalau kamu mau hidup di bawah otoritas, mengenal otoritasnya Tuhan, kamu harus punya hubungan sama yang punya otoritas. Siapa yang punya? Tuhan. Kamu harus punya hubungan sama yang punya otoritas. Kalau kamu gak punya hubungan dengan yang punya otoritas, kamu gak ngerti sebenarnya apa yang dia kasih untuk hidup kamu. Betul? Kamu gak akan ngerti, kamu gak akan tahu. Sebenarnya yang punya otoritas ini, saya lagi dikasih otoritas apa sih? Saya lagi dikasih kuasa apa sih? Karena apa? Kita gak tahu. Tapi kalau saya punya hubungan sama Edu, saya punya hubungan sama Ibu Desra, saya punya hubungan sama Pak Yopi, saya akan tahu apa yang diberikan kepada saya untuk saya bisa lakukan di Bethesda. Di Goshen. Tim pelayanan penjara ada 3 orang di dalamnya. 1 Arif, 1 Neni, 1 Dian. Arif ini untuk Jakarta. Seluruh pelayanan Jakarta saya udah gak pegang saudara. Karena saya kasih otoritas saya buat dia. Jadi kalau lu mau sampein apa-apa dari pelayanan penjara, penjara Jakarta, 5 penjara yang kita layani Jakarta, itu bukan hak saya. Itu urusannya Arif. Jadi saya gak pernah berhubungan dengan tamping gereja. Pembina rohani, enggak. Kecuali yang krusial. Yang misalkan gini, minta diganti jadwalnya karena ada yang mau masuk. Itu mereka harus komunikasi sama saya. Tapi kalau urusan biasa, saya udah kasih mereka otoritas. Tolong mereka lakuin. Jadi saya udah gak tahu lagi urusannya. Itu untuk urusan Tangerang dan Jawa, itu udah urusannya Dian. Saya udah gak sentuh lagi. Saya gak pernah berhubungan dengan tim Kembang Kuning. Yang saya datang kemarin, gak pernah. Yang berhubungan itu Dian. Jadi waktu kemarin saya datang, tektokannya itu lewat Dian. Untuk masuk ke sananya itu lewat Dian, udah gak lewat saya. Jadi saya cuma bilang sama Dian, Di kita ketemu sama siapa? Sama ini Kak. Oh oke. Selesai saudara. Neni yang bikin jadwal untuk seluruh jadwalnya Goshen. Saya kasih sama dia. Cari, bikin, terserah. Nanti kita omongin bareng-bareng setelah itu. Itu artinya apa? Dia tahu nih, ini ada otoritas yang diberikan. Terus mereka mau sembarangan? Enggak bisa. Walaupun ada otoritas yang diberikan, mereka enggak bisa sembarangan ambil keputusan tanpa tanya sama saya sebagai pemimpin. Sama halnya, waktu kita diberikan otoritas oleh Tuhan, kita pun juga enggak bisa sembarangan mempergunakan otoritas itu. Karena ada yang punya otoritas tertingginya yang memberikannya buat kita. Amin. Gak bisa kamu sembarangan. Oh kamu udah dikasih nih otoritas. Oh ya ganti jadwal seenaknya. Gak bisa. Tetap harus ada apa? Komunikasi. Artinya apa? Ada hubungan. Apalagi yang suami istri keluarga. Tetap harus ada komunikasi. Gak bisa enggak. Ambil keputusan gak bisa lo ambil sendiri. Yang krusial, yang penting. Gak bisa. Sekolah anak, nggak bisa sembarangan. Tapi urusan mbak di rumah ya udahlah mama aja yang atur, ya kan? Nggak perlu lah tuh laki dari kantor, ini pembantu belum datang bagaimana ya Pak? Ya nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena kamu bisa lakukan itu, tapi yang penting tiba-tiba siapa sakit, ini mesti gimana tindakannya. Nah itu dikomunikasikan. Kamu ngerti ya? Jadi kalau mau otoritasnya itu terjadi dalam hidup kamu, kamu harus bangun dengan hubungan dengan yang punya otoritas. Setuju ya? Bangun hubungan, dan saya nggak tahu seberapa dari saudara bangun hubungan dengan yang punya otoritas. Tapi doa saya jemaat Bethesda dengar baik-baik. Kamu bangun hubungan kamu dengan Tuhan. Jadi kamu gak jadi jemaat yang biasa. Amin. Ini kalau bakal pindah di tempat yang baru, ini harus lebih gede lagi. Jemaat harus lebih banyak. Jadi gak jadi jemaat yang biasa. Betul? Bilang sama kanan kiri jemaat Bethesda, jangan jadi jemaat biasa lu. Jangan cemen. Oh iya. Dengar tuh ibu ketua tuh yang ngomong tuh. Jangan cemen, jangan baper ya. Lihat muka gue, jangan cemen sama jangan baper ya. Maaf yang lihat di rumah kalau nonton maaf ya. Jangan cemen, jangan baper. Baper. Ya,
ingat, jangan cemen ya. Jangan, kalau saya baru khotbah kemarin bahas tentang Israel, jangan punya mental budak kayak bangsa Israel. Ngerti? Mental budak itu artinya apa? Lu udah dalam proses jalan balik ke tanah Kanaan, tapi yang lu ingat adalah bawang putih, bawang merah, bawang pre, semua daging yang enak-enak yang ada di Mesir. Sementara lu udah on the way ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Mereka mengeluh mentalnya, mental budak 430 tahun. 450, segituan lah. Dijajah oleh bangsa Mesir, Israel. Karena kamu punya mental budak. Jangan sampai kamu punya mental budak, saudara. Benar gak? Yang pengennya enak aja. Cuma disuruh-suruh, diperintah-perintah, gak bisa lakukan sesuatu. Hah? Zona miskin? Oh, mental miskin. Ih, bagus juga tuh. Dulu makanan kiri jangan jadi punya mental miskin ya. Mental miskin tuh mental minta-minta aja ya. Mental ngarep aja lah. Ngarep.com aja, benar ya. Apa kita perlu musnahkan dari sini yang mental-mental miskin ya? Haleluya. Mentalnya tuh mental anak raja, amin. Amin. Jadi mental anak raja itu mental yang gak mudah baper. Baru ditegur sedikit, udah gue gak mau pelayanan. Itu mentalnya mental miskin. Benar? Tapi kalau kamu diperingati, kamu dinasehati, artinya kamu disayang dan diperhatikan. Oh, iya. Gak pulang loh gue khotbahnya gak habis-habis bentar. Ya. Enggak apa-apa ya. Sampai maghrib ya. Yang di YouTube melihatnya enak. Ya, jadi jangan punya mentalnya baru ditegur sedikit, baru kita cuekin dikit aja ya. Terus, gue gak datang lagi lah, males gue. Jangan ya. Jangan, Dek. Ya. Ya. Jangan ya, Dek. Bilang sama kanan kiri jangan ya, Dek, malu-maluin itu. Halo ya. Jadi melekat, amin ya, melekat. Kayak pokok anggur, khotbah saya yang berapa waktu lalu. Connect sama Tuhan. Jadi kalau kita connect sama Tuhan, otoritas ilahi itu ada atas hidup kita, kita pun juga gampang, enak ngomongnya. Yuk gue doain yuk. Saya doain ya. Ya sembuh bukan urusan saya, yang penting kan saya tumpang tangan. Saya doain, sembuhnya mah urusan Tuhan. Kalau saya ngarepin sembuh, itu kekuatan saya. Tapi kalau ya saya berdoa dengan iman, kamu terima dengan iman, kesembuhan itu bagiannya Tuhan. Bagian saya adalah melakukan, itu otoritas. Amin. Karena kamu tahu di atas kamu ada otoritas lagi. Tapi kalau kamu doa terus, waduh gimana gak sembuh-sembuh, gimana sih? Wah itu salah. Ya, itu iman kita sendiri gitu. Bukan dari Tuhan. Yang kedua gini. Harus kamu percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan otoritas itu sama kita. Nah Tuhan ingatin saya nih ayat ini. Yang sebiji sesawi itu kalau, ya pindahkan gunung. Ya, pindahkan gunung. Jadi kalau maksudnya kadang-kadang kan kita maunya kayaknya hal yang besar aja ya. Tapi hal yang kecil aja kita gak setia gitu ya. Jadi Tuhan tuh mau sama kita gini. Kamu belajar aja dulu untuk hal yang paling sederhana aja dulu. Kamu setia aja dulu datang, artinya gini, kamu datang ibadah, setia. Kamu datang tepat waktu, setia. Kamu tunduk sama otoritas, itu salah satu kesetiaan kamu. Kamu dengerin pemimpin kamu ngomong, itu salah satu kesetiaan kamu. Itu harus ada di dalam hidupnya kita. Kalau kita mau ngelihat otoritas itu, kita berjalan tuh artinya gini, oh ya saya berjalan dengan otoritas rohani. Saya berjalan dengan otoritas ilahi yang daripada Tuhan. Kalau kita nyadar bahwa kita jalan dengan otoritas ilahinya Tuhan, hidup lo gak sembarangan. Setuju ya? Setuju. Kalau kita menyadari bahwa kita berjalan dengan otoritas ilahi yang ada dalam hidup kita, yang Tuhan kasih buat kita, jalan hidup kamu gak akan sembarangan. Setuju? Lu pacaran gak sembarangan.
Benar. Lu ambil keputusan enggak sembarangan. Benar. Kalau kamu enggak menghargai ya, hidupmu pasti sembarangan. Kalau ini otoritasnya udah Tuhan kasih Samba. Beneran ini otoritasnya udah Tuhan kasih. Tapi masalahnya kamu berjalan gak di dalam otoritas yang udah Tuhan kasih. Kamu menghargai gak otoritas yang udah Tuhan kasih dengan perjalanan hidup kamu. Kalau kamu gak menghargai ya kamu gak akan pernah bisa rasakan dan mengalami dan melihat otoritas ilahi itu berfungsi dalam hidup kamu. Karena otoritas itu sudah ada dalam hidup kamu. Cuma tinggal lo pakai aja karena udah ada di tangannya kamu. Udah ada di genggamannya kamu. Ingat apa yang tadi saya sampaikan tentang si Deborah yang dari gereja setan. Otoritas itu ada dalam tangan kita. Ada di dalam genggamannya kita. Masalahnya kamu berjalan gak? Kamu pakai gak otoritas ilahi yang Tuhan kasih buat kamu? Kalau kamu gak pakai, ruginya di mana? Di kamu. Ruginya di kamu. Kadang-kadang gini, otoritas itu menjadi lemah karena masalah-masalah dalam hidup kita. Benar ya? Masalah-masalah dalam hidup kita membuat kita menjadi lemah. Membuat kita merasa bahwa kita gak bisa apa-apa. Membuat kita merasa bahwa kita gak pantas. Membuat kita merasa bahwa kita gak layak. Membuat kita merasa menjadi orang yang tertuduh. Membuat kita merasa bahwa saya gak pantas diri depan sini karena saya lakukan dosa. Karena saya gak bisa A, saya gak bisa B, saya gak pantas. Dan iblis adalah bapa penuduh untuk kita gak bisa mempergunakan otoritas ilahi yang ada dalam hidup kita. Setuju? Setuju? Setan itu akan pakai segala cara untuk engkau tidak berjalan di dalam otoritas ilahi yang udah dia kasih sama kamu. Setan bisa bikin banyak cara. Untuk kamu gak bisa mempergunakan otoritas ilahinya kamu. Setan bisa bikin kamu lemah, setan bisa bikin kamu sakit hati, setan bisa bikin kamu kecewa, setan bisa bikin kamu marah, setan bisa bikin berbagai hal biar otoritas rohani yang ada dalam diri kamu itu gak berfungsi. Dia keok, dia mati. Karena apa? Pencobaan yang kita hadapi. Firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuannya kamu. Karena Tuhan yang akan kasih jalan keluar. Tapi yang terjadi dalam hidup kita, kita fokus dengan apa? Pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Kita gak ingat, kita gak tahu, kita gak nyadar bahwa gini, ada jalan keluar loh yang Tuhan kasih. Jalan keluarnya itu apa? Otoritas ilahi yang Tuhan kasih dalam hidup kamu. Itu jalan keluarnya. Kita fokus sama apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami. Masalah-masalah yang kita alami, kita fokusnya tuh ke situ. Bukan ke jalan keluar, bukan ke otoritas ilahi yang ada dalam hidup kita. Ketutup semuanya. Karena apa? Hidup kita. Kita andelin hidup kita. Poin ketiga, terakhir. Udah ya, boleh terakhir ya Bu Desra. Habis itu kita pulang makan-makan. Oh salah ya. Haleluya. Yang ketiga gini. Ini kamu punya otoritas nih, Tirza. Jangan takut, Sah. Kan belum selamat tuh yang di rumah kan. Pakai. Kamu jangan pernah takut. Saya diingetin waktu saya sempat ngobrol sama Anton juga ya. Saudara ingat Joshua, Musa, 2 orang itu kan. Yang keluar dari Mesir. Tapi yang masuk ke tanah Kanaan cuma 2 dari 2 juta orang bangsa Israel. Iya, Joshua. Oh iya Joshua Kaleb. Joshua Kaleb yang masuk. Nah, waktu di kitab Yosua, Saudara, Tuhan itu suruh mereka nyebrang sungai nyebrang sungai apa ya? Ya, bacalah ya. Saya lupa lah ya. Itu Yosua bilang begini. Setiap dia mau melangkah, dia ngalamin takut ya. Kita buka aja deh, buka biar nggak salah ya, buka. Yosua yang pertama. Yosua tuh di mana ya? Oke. Yosua 1 ayat yang ke Sungai Yordan. Iya.
Wih, Sungai Yordan kok gue jadi grogi sih. Sungai Yordan yang mau diseberangin. Ini dia Tuhan udah suruh nih ya, dia seberangin Sungai Yordan. Saudara tahu ayat yang ayat yang ke-6 bilang begini, ayat yang ke-6. Sampai Tuhan bilang 3 kali nih sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengar ya, itu yang pertama. Kemudian yang ke-7, Tuhan bilang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-9 dia bilang lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bayangkan ini untuk nyebrangin Sungai Yordan ya. Setelah Yesus Tuhan ngomong sampai yang ketiga kali, baru dia perintahkan untuk menyeberang. Tolong dengar baik-baik, poin yang ketiga. Dalam hidup kita ini apa tadi? Ada otoritas ilahi, betul ya. Jangan pernah meragukan otoritas ilahi yang ada dalam hidupmu. Amin. Ini poin yang ketiga. Jangan pernah ragukan. Kalau kamu meragukan otoritas ilahi ini, kuasa yang daripada Tuhan dalam hidup kamu, dengar baik-baik, kamu gak menghargai Tuhan. Kalau kamu meragukan, Bu Desra yang terakhir keren nih Bu Desra, cepet-cepet ya Bu. Oh. Ya, kalau kamu meragukan ya, nggak bisa, sama sekali nggak bisa, kamu nggak akan ngalamin. Karena firman Tuhan bilang begini, buka di Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Markus berapa tadi? 16 ayat 17. Firman Tuhan bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang-orang yang, siapa orang percaya? Tolong lihat kemari, siapa orang percaya? Saya dan saudara. Kita, amin ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Saudara tahu, kalau saudara tidak melangkah, dengar baik-baik. Seringkali gini, nih kita ngeremeh nih. Kalau kita tidak melangkah, kita gak akan bisa melihat tanda-tanda heran itu menyertai. Setuju? Kamu harus berani melangkah. Kalau kamu gak melangkah, kamu gak akan lihat tanda-tanda heran itu menyertai. Beneran. Waktu kita melangkah, berani melangkah. Ya. Contoh mungkin yang bekerja, ya, yang mau mulai usaha, melangkah aja dulu. Kalau kamu tahu bahwa ini Tuhan akan menyertai, mau diberhentiin di depan juga nanti Tuhan bikin lagi sesuatu yang baru buat kita. Betul? Yang penting melangkah aja dulu. Saya lihat beberapa anak-anak saya di Goshen itu melangkah aja dulu. Melangkah, udah ada berapa anak yang dagang di Goshen, dagang makanan ya. Melangkah aja dulu. Aduh ntar gak laku Kak, enggak, melangkah aja dulu. Waktu kamu melangkah, tanda-tanda heran itu akan menyertai kehidupanmu. Katakan amin. Kalau coba yang tadi saya cerita, saya gak ngelangkah nih, gak ngelangkah ngurusin ini anak, saya gak akan ngelihat tanda heran itu menyertai saya loh. Beneran. Ternyata Tuhan menyertai. Jadi waktu kita ngelangkah, Tuhan sertai Sil. Jadi ngelangkah aja dulu. Saya bilang sama dia gitu kan, waktu Tuhan, dia ngobrol sama saya baru 2 hari yang lalu. Kak, Tuhan taruh saya ini nih. Padahal itu orang sibuknya auzubillah menjalit. Tuhan taruh nih Kak sama saya. Terus dia kirim semuanya. Terus bilang, lu gila ya. Udah ini yang tadi ngajakin saya tiba-tiba Rabu pagi jam 7 udah telepon tuh. Lu gila ya. Ini Tuhan taruh, iya udah Tuhan taruh Kak. Terus dia baru WhatsApp saya kemarin. Kak, ini untuk Lampung kita butuh sekian. 9 orang yang jalan. Tadi kita ber5 yang lalu. Ini ditambahin sama dia 4 orang. Kita doa dananya Tuhan kirim. Ini pengusaha memang anak ini. Doa dananya Tuhan kirim. Dia yang biayain semua waktu kemarin kita ke IKN. Dia urus semuanya. Sampai kita balik lagi ke Jakarta. Dan dia udah taruh itu 6 kota selama 6 bulan ini. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 kota jelas nama-namanya.
Dia mulai bikin uangnya, dananya untuk yang Juni ini. Padahal Juni pelayanan kita di Goshen sendiri pun udah full. Tapi dia bilang ambil Kak, saya kasih akhirnya waktunya buat dia. Kita akan berangkat di akhir Juni, ya di minggu keempat. Itu waktu yang kita bisa ambil dari pelayanan Goshen di minggu keempat. Saya bilang, saya bilang sama dia begini, waktu kita melangkah Tia, itu nanti tanda-tanda heran itu akan menyertai. Amin. Bethesda dengar baik-baik. Kalau kamu melangkah, tanda-tanda heran itu akan menyertai. Poin yang ketiga tadi begitu, Ibu Desra. Jangan pernah meragukan kuasanya Tuhan. Itu poin yang ketiga. Asal apa? Lu berani ngelangkah. Sambat jangan diam aja jadi worship leader. Keluar. Lakukan yang lain. Berani melangkah. Tanda-tanda heran itu akan menyertai. Amin. Kisah Rasul yang keberapa? Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8 apa bilang? Kamu akan menjadi saksiku di mana? Yudea, Yerusalem, sampai ke ujung bumi. Dan itu Tuhan kasih kuasa buat setiap kita. Amin. Tuhan kasih kuasa. Ini yang terakhir. Kita selesai. Di catatan saya tulisnya begini. Kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu, sedangkan otoritas adalah hak kita untuk menggunakan kuasa tersebut. Dan kuasa itu hanya bisa bekerja, dengar baik-baik Bapak Ibu, kuasa itu hanya bisa bekerja karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Poinnya balik lagi, hubungan dengan Tuhan membuat otoritas ilahi yang ada dalam hidupmu akan hidup. Amin. Dengar baik-baik kata-kata saya, hubungan kamu dengan Tuhan akan membuat otoritas ilahi yang ada dalam hidupmu akan hidup. Amin. Saya takut lupa nih. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan membuat otoritas ilahi yang ada dalam hidupmu akan hidup. Amin. Artinya apa? Dia berfungsi dengan jelas. Karena ada pertolongan Tuhan lewat bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai. Nah, waktu kita mau lihat tanda-tanda itu menyertai, kalau kamu diam, kamu gak akan lihat tanda-tanda itu. Tapi kalau kamu melangkah, kamu akan lihat tanda-tanda itu. So hari ini ambil keputusan Bethesda. Kita mau hidup dalam otoritas ilahi. Dengan pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita percaya dengan apa yang Tuhan lakukan. Yang ketiga, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Amin.